teman-teman, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan menjelaskan dua teori atau pendekatan yang banyak digunakan dalam ilmu politik atau analisis politik, tetapi sebenarnya berasal dari disiplin ilmu yang lain, yaitu sosiologi. Kedua teori atau pendekatan itu adalah struktural, fungsional, dan konflik. Nah, di video ini saya akan menjelaskan substansinya saja, apa yang dimaksud oleh kedua teori atau pendekatan tersebut. Saya tidak akan masuk ke siapa tokoh-tokohnya, mungkin nanti akan ada di video tersendiri ya. Jadi kembali ke awal bahwa saya ingin menjelaskan dua pendekatan ini, struktural, fungsional, dan konflik. Ini dua pendekatan yang saling berlawanan ya. Oke, yang pertama struktural fungsional. Memahami struktural fungsional sebetulnya sangat sederhana. Ya. Jadi, teori ini menjelaskan bahwa ya, ketika sebuah sistem memiliki beberapa unsur dan unsur-unsur itu ya menjalankan fungsinya masing-masing, maka berjalanlah sistem itu atau struktur itu. Jadi kalau kita membayangkan ini sebuah sistem atau struktur ya, di dalamnya ada unsur A, B, C, D. Nah, setiap unsur kan memiliki fungsinya masing-masing. Lalu setiap unsur itu menjalankan fungsinya atau fungsinya berjalan semuanya, maka berjalanlah sistem atau struktur itu. Ya. Ibarat sebuah mesin gitu ya. Dalam mesin ada beberapa bagian-bagiannya, dan bagian-bagian itu ya berjalan sebagaimana seharusnya, maka mesin itu berjalan. Nah, teori ini sebenarnya berakar dari biologi ya, tentang sistem organisme tubuh. Nah, tubuh sebagai sebuah sistem organisme kan memiliki beberapa organ ya, ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal, dan lain sebagainya. Ketika semua organ itu menjalankan fungsinya dengan baik, gitu, maka tubuh manusia berjalan dengan baik. Nah, teori sistem ini ya dibawa ke dalam dunia sosial, sosiologi. Nah, ini tentu saja bisa diterapkan dalam berbagai hal ya. Ya, sistem sosial, sistem politik, dan lain sebagainya. Jadi, asumsi struktural fungsional ini adalah bahwa ketika semua unsur itu berjalan atau menjalankan fungsinya, maka berjalanlah sebuah sistem. Ya. Jadi pendekatan ini menekankan harmonisasi. Ya. Nah, jadi kalau semua berjalan, maka harmonislah, maka berjalanan dengan baik. Coba kita terapkan dalam bidang yang lain ya. Misalnya yang gampang nih dalam dunia kampus lah ya. Misalnya sebuah fakultas, kan sebagai sebuah sistem fakultas itu ya ada dekanat, ada dosen, ada mahasiswa, ada bagian administrasi, akademik, dan lain sebagainya. Nah, ketika semua bagian-bagian di kefakultasan itu menjalankan fungsinya dengan baik, ya maka fakultas itu berjalan, gitu ya. Kita terapkan ke dalam dunia politik, misalnya negara ya. Ya, sebagai sebuah sistem kan ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, dan lain sebagainya. Nah, ketika semua unsur itu menjalankan fungsinya dengan baik, legislatif membuat undang-undang, lalu eksekutif menjalankan undang-undang, yudikatif menjalankan fungsi pengadilan, maka sistem ini stabil, sistem ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi menurut struktural fungsional ya harmonis, stabil gitu ya. Tidak memotret dinamikanya. Nah, sedangkan teori atau pendekatan yang kedua yaitu konflik justru sebaliknya. Ya. Dalam konflik ya, atau dalam pandangan teori konflik gitu ya, justru ada potensi-potensi gesekan ya, di dalam sistem itu. Jadi kalau kita misalnya bicara tadi
Katakanlah contoh yang pertama tentang sistem kampus itu, fakultas sebagai sebuah sistem. Tadi kan ada dekanat, ada dosen, ada mahasiswa, ada bagian administrasi, akademik. Nah, kalau mau struktural fungsional kan, kalau masing-masing menjalankan tugas dan fungsinya, maka fakultas stabil, harmonis. Tapi dalam pandangan konflik, ya, meskipun masing-masing unsur sudah menjalankan fungsinya dengan baik, tapi tetap ada potensi pergesekan antara satu unsur dengan unsur yang lain. Ada potensi. Entah dosen dengan mahasiswa, entah mahasiswa dengan bagian akademik, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sama juga ketika dibawa ke dalam dunia politik negara, misalnya tadi ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Meskipun masing-masing sudah menjalankan fungsinya, tapi tetap ada potensi gesekan-gesekan antar satu unsur dengan yang lain. Ya, antara legislatif dengan eksekutif misalnya. Kita sering melihat ada pergesekan antara satu dengan yang lain. Nah, jadi kalau pendekatan konflik, melihat dinamika yang terjadi dalam sebuah sistem itu, dan peluang untuk terjadinya pergesekan, pertikaian, konflik itu selalu ada. Ya, makanya namanya teori konflik. Nah itu ya sederhananya membedakan antara struktural fungsional di satu sisi dan konflik pada sisi yang lain. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.